Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, Pusat Informasi dan Tutorial. Pendaftaran program guru penggerak bagi calon guru penggerak dan pengajar praktik angkatan kelima telah terbuka tahun ini. Dan saya yakin Sobat Smart yang ingin bergabung pada program tersebut telah mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya lolos pada tahapan-tahapan seleksi yang ada. Oke, pada video kali ini kita akan berbagi tips jitu lolos program guru penggerak ini. So, stay tune. Oke, Sobat Smart, pada seleksi program guru penggerak kali ini khususnya bagi calon guru penggerak, nantinya Sobat Smart akan menghadapi beberapa tahapan, diantaranya itu wawancara dan simulasi mengajar. Jadi pada tahapan ini kegiatannya Anda akan bertemu dengan dua orang penguji secara daring. Jadi kalau pengalaman sebelum-sebelumnya itu melalui aplikasi Google Meet tentunya. Dua penguji inilah yang nantinya akan menilai Sobat Smart dalam simulasi mengajar. Jadi pada sesi wawancara atau sesi pertama, jadi akan ada dua sesi nantinya, wawancara dan simulasi mengajar, dan itu dilakukan pada dua waktu yang berbeda. Pada sesi pertama atau wawancara nantinya kedua penguji ini akan bertanya secara bergantian. Ini berdasarkan isian esai yang telah Sobat Smart lengkapi sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk simulasi mengajar, ini tetap dua penguji yang akan menghadapi Sobat Smart. Jadi di awal-awal sebelum Sobat Smart melakukan simulasi akan ada tanya jawab singkat. Ini berkenaan dengan tingkatan tempat Sobat Smart mengajar, apakah TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian kelengkapan administrasi, dan ada beberapa hal termasuk RPP. Oke, ini yang harus Sobat Smart persiapkan. Sebagai catatan, ingat Sobat Smart ketika menyetorkan RPP, usahakan itu sesuai dengan persyaratan atau kaidah yang diminta oleh panitia pelaksana. Baiklah Sobat Smart, ada beberapa tips khusus yang harus Sobat Smart persiapkan ketika akan menghadapi tes wawancara ataupun simulasi mengajar. Yang pertama, usahakan jaringan internet Sobat Smart itu stabil. Kenapa? Karena ini dilakukan secara online. Jangan sampai ketika Sobat Smart diwawancarai oleh kedua penguji tersebut, jawaban yang Sobat Smart itu tidak terdengar dengan jelas oleh si penguji, atau sebaliknya ketika penguji melontarkan pertanyaan kepada Sobat Smart itu tertangkap kurang jelas oleh Sobat Smart, sehingga miskomunikasi ditakutkan mungkin terjadi, dan itu pasti akan mengurangi nilai atau penilaian penguji terhadap Sobat Smart. Jadi saran saya ketika ingin melakukan wawancara maupun simulasi mengajar, usahakan cari tempat yang sangat mendukung, baik itu di kafe, warkop, atau jika Sobat Smart memiliki jaringan internet di rumah, baik itu menggunakan IndiHome atau smartphone, usahakan beban yang digunakan ketika mengakses internet itu tidak terlalu banyak, atau fokuskan untuk penggunaan tes ini dulu. Oke. Jadi kita bisa menonaktifkan yang lainnya. Yang kedua, tentunya audio yang berfungsi dengan baik. Jadi ketika jaringan internet bagus, hal yang kedua yang Sobat Smart harus perhatikan tentunya penggunaan audio. Apakah menggunakan mic seperti ini atau bisa menggunakan headset, oke, agar
informasi atau audio yang kita terima itu bisa sangat jelas, sehingga memudahkan kita untuk memahami pertanyaan yang diberikan oleh kedua penguji yang kita hadapi. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan speaker. Oke. Menggunakan speaker jikalau laptop yang kita gunakan atau yang Sobat Smart gunakan itu tidak terlalu besar volumenya, bisa menggunakan bantuan speaker. Oke, ini untuk memperjelas pertanyaan yang diberikan oleh kedua penguji. Lalu hal ketiga yang Sobat Smart harus perhatikan tentunya penggunaan kamera webcam. Oke, perlu diketahui bahwa webcam standar yang ada pada laptop itu kualitasnya tidak terlalu mendukung atau tidak terlalu jernih, apalagi ketika Sobat Smart akan melakukan simulasi mengajar, yang mana jarak antara laptop dan posisi Sobat Smart melakukan simulasi itu berkisar 2-3 meter. Nah, ini ditakutkan gambar yang tertangkap itu kurang jelas. Jadi saran saya, tips saya, silahkan Sobat Smart menggunakan bantuan smartphone. Oke, bantuan smartphone dengan menjadikan smartphone tersebut sebagai webcam. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk menjadikan smartphone sebagai webcam laptop, itu ada banyak. Salah satunya bisa menggunakan Droid X. Jadi untuk penggunaannya, tutorialnya ada banyak juga di YouTube bagaimana cara menyambungkan smartphone yang Sobat Smart miliki ke laptop Sobat Smart. Jadi dengan menggunakan smartphone sebagai webcam, maka tangkapan gambar ketika Sobat Smart melakukan wawancara, khususnya simulasi mengajar, itu akan tertangkap dengan jelas. Yang keempat, media belajar atau media yang bahan yang Sobat Smart akan gunakan ketika simulasi mengajar. Baiknya sebelum simulasi mengajar dilakukan, Sobat Smart telah menempelkan hal-hal yang dibutuhkan pada whiteboard yang ada. Jadi pengalaman saya ketika melakukan simulasi mengajar, saya melakukannya di dalam ruangan kelas seperti itu. Jadi di situ ada whiteboard. Pada whiteboard itu saya sudah menempelkan apa-apa yang saya butuhkan yang menjadi bahan saya ketika melakukan simulasi seperti itu. Setelah itu, nah itu tadi berkaitan yang sebelumnya mengenai webcam, penggunaan smartphone. Posisi smartphone saya letakkan sedemikian rupa sehingga bisa fokus pada whiteboard yang akan saya gunakan untuk simulasi mengajar. Jadi Sobat Smart, persiapkan bahan ajar atau media ajar yang akan digunakan yang sederhana saja, yang nantinya akan dipergunakan pada simulasi mengajar. Tentunya ini akan sangat membantu Sobat Smart untuk menyelesaikan atau melewati fase ini. Yang kelima, berlatihlah untuk mengajar tanpa siswa. Jadi Sobat Smart harus ingat, pada kegiatan simulasi mengajar, kalian menghadapi 2 orang penguji dan tak ada siswa. Oke. Jadi mulai sekarang, mulailah berlatih mengajar tanpa siswa. Pada saat simulasi nantinya, kalian bisa menganggap kedua penguji ini sebagai siswa kalian, dan pada simulasi itu di sana nantinya kita seolah-olah ada interaksi dengan peserta didik atau siswa. Jadi kita melontarkan pertanyaan kepada peserta didik, kemudian kita seolah-olah mendapatkan respon dari mereka meskipun tidak ada seorang pun yang menjawab. Karena jangan berharap penguji yang kalian anggap sebagai siswa itu akan berinteraksi dengan Sobat Smart. Jadi mulai sekarang silahkan berlatih mengajar tanpa siswa dan berinteraksi tanpa siswa seperti itu. Dan yang terakhir masih berkaitan dengan mengajar tanpa siswa. Ketika Sobat Smart berlatih untuk persiapan simulasi, usahakan
materi yang Sobat Smart persiapkan berdasarkan RPP tentunya yang telah Sobat Smart store sebelumnya, itu dapat berakhir, jadi mulai dari pembukaan sampai penutupan pada simulasi itu tidak lebih dari 10 menit. Ingat, ketika Sobat Smart melakukan simulasi, nantinya Sobat Smart akan diberikan waktu sekitar 10 menit, namun sangat jarang satu peserta menghabiskan 10 menit tersebut untuk simulasi. Jadi bisa jadi ketika Sobat Smart sedang melakukan simulasi dalam waktu 5 menit atau masih tersisa 5 menit, tiba-tiba si penguji akan meminta Sobat Smart untuk berhenti. Jadi jangan panik, jangan pernah merasa bahwa ada kesalahan ini sehingga saya diminta untuk berhenti. Tidak. Itu menandakan bahwa apa yang diinginkan atau apa yang dicari oleh si penguji telah dia dapatkan. Untuk melatih durasi waktu ketika simulasi mengajar, tentunya Sobat Smart bisa memanfaatkan smartphone menggunakan timer tentunya dengan menyetel 10 menit sehingga Sobat Smart bisa tepat waktu. Atau pada RPP itu kan ada tahapan-tahapan kegiatan pada saat mengajar, kemudian ada durasi waktu. Di situ Sobat Smart bisa rinci kembali atau atur kembali penggunaan waktu dalam RPP tersebut hingga semua kegiatan yang ada pada RPP tersebut dapat terselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 menit. Contoh pembukaannya yang tadinya memakan waktu 5 menit cukup 1 menit, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian refleksi dan sebagainya, itu bisa diatur kembali hingga waktunya tidak lebih dari 10 menit. Oke, Sobat Smart, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan bagi Sobat Smart yang ingin bergabung pada program Guru Penggerak. Tentunya masih banyak hal yang perlu Sobat Smart perhatikan, namun apa yang saya sebutkan barusan itu adalah hal-hal penting yang menjadi hal teknis nantinya ketika Sobat Smart melakukan wawancara dan simulasi mengajar. Intinya, jangan jadikan hal ini sebagai beban, jangan panik, biasa saja. Ingat, apa yang akan kita lakukan pada seleksi ini adalah apa yang telah sering kita lakukan bertahun-tahun lamanya di sekolah. Jadi tidak ada hal yang baru, mungkin cuma situasinya saja yang pada saat kita mengajar ada siswa real di hadapan kita, kemudian pada simulasi mengajar tak ada seorang pun di hadapan kita kecuali 2 penguji, itu pun melalui daring. Namun saya yakin kebiasaan mengajar Sobat Smart sebagai pendidik tidak akan menjadikan ini sebagai sebuah masalah atau sebuah rintangan yang berat. Oke, selamat berusaha, selamat berlatih, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.